Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Hari ini kita akan bahas beberapa pair, di antaranya yang pertama GBP New Zealand yang saat ini potensinya cukup bagus untuk melakukan entry sell di sesinya London. Lalu gold, Euro USD, GBP USD, dan juga mungkin di EUR Jepang dan juga GBP Jepang Yen. Oke, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh cari playlist di atas ini gue taruh. At least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini, deskripsi, dan kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ke grafik, tapi seperti biasa, kita cek dulu ya untuk di forexfactory.com, ada big news apa untuk hari ini, dan jam 4 sore nanti, itu Euro ya, ada CPI, jadi hati-hati ya. Sekarang udah jam 1 lewat, jadi udah 3 jam menjelang big news. Saran saya adalah tradingnya setelah big newsnya muncul ya, tapi gue akan berikan mapping untuk Euro. Dan juga di setengah 8 malam itu ada jobless claim ya di USD ya, sama seperti itu. Jadi baiknya kalau ada big news ya, 3 jam menjelang big news kalian kalau bisa udah ada posisi gitu ya, kalau misalkan ada entry. Tapi kalau udah menjelang 3 jam, lebih baiknya kita trading setelah big newsnya itu keluar ya. Nah, kita akan masuk. Dan yang pertama gue akan bahas dulu di GBP New Zealand. Ya, saat ini kita lagi posisi sell. Dan untuk analisanya kita naikkan dulu ke higher time frame ya di daily chart. Bagaimana trend dan support and resistance di daily chart. Di sini kita lihat trennya itu masih berada di dalam tren naik ya. Tapi belakangan lagi koreksi untuk di daily chartnya. Nah, kita akan lebih jelas melihat di candle H4. Di time frame H4 kita perhatikan di sini dia ketika naik ya, di sini ada resistance penting 2.1373 ya. Kita ganti jadi line supaya kelihatan. Di sini dia high, low, higher high, lalu di sini dia nge-base lalu jatuh ya. Jadi level 2.1373 itu merupakan level yang cukup penting menurut saya. Dan hari ini ya, pagi tadi dia udah di reject candlenya di level tersebut. Dan saat ini ya dia juga telah nge-break sedikit false break ya. Jadi di sini ada resistance. Sebelumnya di false break ketemu supply yang kuat ya. Ini merupakan Quasimodo level. Jadi harusnya ini arahnya dia bisa ke bawah untuk ngetes demand kuatnya lagi. Dan demand kuatnya itu di level bawah sini ya, 2.1227 ya. Jadi potensinya adalah untuk turun menuju ke sana. Oke, ini dan kita lihat tadi dia udah koreksi ya. Jadi dia udah terjadi impuls, di sini koreksi, di sini ketemu supply dan juga resistance di sini. Jadi ini merupakan key level saat ini yang udah mulai di reject, jadi seharusnya bisa turun ke arah bawah. Jadi potensi turunnya lumayan ya, bisa minimal 60-70 pip jika ketemu resistance di sini. Kalau overshoot sampai ke final target itu bisa 100 pips ya untuk bearish di GBP New Zealand. Oke, nextnya di gold lalu Euro USD. Nah, di gold kita perhatikan balik lagi ke trend daily chart ya. Dia V-shape seperti ini, turunnya kuat, naiknya pun kuat. Dan di level atas ini ya dia udah nge-break sedikit resistance, reject ya. Jadi turun ke lower time frame. Di sini saya perhatikan ya dia bentuk ada supply yang kuat di sini ya. Karena di sini ada beberapa support, dia nge-break, nge-wave lalu jatuh ya. Akan lebih jelas terlihat kalau kita ganti pakai line chart ya. Ini level yang perlu di retest adalah 1949. Nah, saat ini dia belum nyampe level tersebut ya. Dan kita masuk ke lower time frame misalkan di H1 atau M30, dan di sini saya nyalakan untuk sesi Asia ya, indikatornya. Nah, harap diperhatikan bahwa di sini tren naiknya cukup kuat ya. Jadi untuk melakukan posisi sell, baiknya dia terjadi pembalikan arah terlebih dahulu. Kalau tidak, harusnya ini masih bisa ada potensi kenaikan ya. Jadi yang saya tunggu adalah di level atas ya, 1950-an hingga 1952. Kalau terjadi reaksi harga, itu bisa dilakukan tradingan untuk sell ya. Mungkin 60-70 pips. Namun jika seandainya di sini dia terkoreksi ya, ada baiknya kembali ke level support atau demand yang kuatnya terlebih dahulu 1938 untuk dicari tradingan untuk buy ya. Jadi di sini saya menunggu fake out di area bawah atau di area atas ya. Jadi
Saat ini kalau masih di sekitaran sini ya, better kita tunggu mungkin 1-2 hari dan besok ada big news NFP ya. Jadi ini mungkin saja dia baru bisa play-nya ketika NFP besok. Lalu untuk selanjutnya di Euro USD ya. Nah, oke, Euro USD ya, tren dia turun, koreksi 3 hari dengan kuat ya, dan dia reject EMA 50 ya. Moving average 50 di daily chart ya. Jadi dari sini jika ini support sebelumnya jadi resisten juga, harusnya dia bisa turun ya. Dan kita turun ke lower time frame untuk melihat dengan lebih detail. Di sini ada resisten yang di false break ya. Jadi dia di sini tembus lalu dia ngekor, dan di sini candle paginya dia adalah bearish engulfing ya. Jadi seharusnya ini bisa turun. Kita turun ke lower time frame dan kita nyalakan untuk indikator sesi Asia ya. Nah, saat ini di sesinya London dia sudah nge-break ke bawah ya. Jadi dia break ke bawah. Ini sesinya Asia, dia udah di break ke bawah. Jadi saya akan menggunakan konteks market breakout and retest ya. Jadi di break, kita tunggu retestnya untuk dilakukan trading sell ke bawah ya. Dan harap diperhatikan jam 4 sore ada big news ya. Jadi kalau misalkan dekat-dekat setelah jam 4 ini baru kena, maka akan lebih bagus ya untuk dicari tradingan sell. Selanjutnya ya, di area bawah sini juga bisa diperhatikan untuk dicari rejection ya, untuk lanjutin tren ke atas ya, karena bagaimanapun juga trennya itu masih bullish untuk si Euro USD ya untuk 1-2 hari ke depan. Oke, nextnya di GBP USD mirip ya, kita naikin ke H4 dan daily chart sama. Di sini ada resisten kuat, dia udah mulai reject. Nah, di H4 ya, di sini akan lebih terlihat level resisten pentingnya atau yang kuatnya itu di atas ya, 1.2769 ya, atau 2770 di atas ini. Tapi saat ini dia coba untuk turun ke bawah. Kita sekarang lihat ya, bagaimana price actionnya. Nah, di sini untuk demand kuatnya itu di level yang lebih rendah ya, 1.2660. Dan saat ini dia terlihat ngebreak ke bawah ya. Dan di sini ada zone yang cukup bagus ya, konteksnya adalah breakout. Kita bisa tunggu retest untuk nge-sell. Nah, di sini kita bisa tunggu retestnya untuk sell, levelnya adalah 2720 ya. Dan lalu di area bawah ini demand yang cukup kuatnya, kita tunggu reaksi harga untuk nge-buy si GBP USD ya. Jadi dua level yang saya tunggu ya, konteksnya breakout and retest untuk nge-sell, dan fake out di area bawah untuk cari posisi buy. Dua pair lagi di Euro Jepang Yen dan GBP Jepang Yen yang saya lihat bullishnya kuat ya. Bullishnya kuat, dia kemarin pun baru nge-break resisten dengan candle Marubozu yang kuat untuk Euro Jepang Yen. Dan di sini ya, demand yang saya perhatikan adalah 158.85. Kalau di H1 itu lebih jelas terlihat ya. Di sini dia nge-wave lalu naik kuat. Jadi ada baiknya kita tunggu ya, dia nge-break ke bawah, supportnya di sini untuk ketemu demand kuat dan dicari trading and buy di level area bawah. Ini untuk Euro Jepang Yen, dan si GBP Jepang Yen juga mirip ya. Nah, demand kuatnya di bawah sini, jadi saat ini masih cukup jauh ke bawah. Ini yang saya akan tunggu level 184.50 ya. Jika terjadi rejection, kita bisa tunggu fake out untuk buy di area bawah. Nah, dari semuanya yang saya lihat cukup bagus tadi adalah masih di GBP New Zealand untuk sell. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.